Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan Lukas pasal 4. Kita membaca ayat 16 sampai 19 ya. Lukas pasal 4 ayat 16, 17, 18 dan 19. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 4, 1, 2, iya. Ia datang ke Nazaret, tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, saya percaya gereja ini akan maju dan berkembang, bertumbuh dengan baik kalau kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, kita tidak hanya mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus karena itu sudah pasti, tetapi jangan lupa kita juga perlu meneladani apa yang Yesus kerjakan. Kalau kita lihat dari konteksnya di sini, sebetulnya Yesus itu belum melakukan apa-apa gitu ya. Baru dicobai, kemudian dia mulai masuk pertama kali ke Nazaret. Kemudian waktu dia membuka firman Tuhan, isinya adalah Roh Tuhan ada padaku disebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ternyata pelayanan Yesus Kristus yang utama itu adalah menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang tertawan, menolong orang-orang menderita gitu ya. Ini yang harus kita teladani gitu ya. Dan saya percaya sedikit banyak gereja ini sudah mulai mengikuti atau meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan. Menolong orang miskin. Tidak kebetulan ya, dia baca kemudian ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain ya, Yesus itu sebelum melakukan pelayanan, sebelum dia terkenal di mana-mana, ternyata waktu dia dibaptis, kemudian diurapi, kemudian dicobai di padang gurun, langsung dia connect dengan kitab Yesaya. Dan ini benar-benar tepat ya pada saat itu di mana Yesus diurapi ya. Baru saja ya Yesus diurapi, kalau sudah lihat ayat sebelumnya, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh ya daerah dan seterusnya. Sudah mulai terkenal dan pada saat yang itu dia mulai melakukan pelayanan untuk orang-orang miskin. Saya lagi menghitung-hitung ya, melayani orang miskin itu sebetulnya kalau bicara tentang modalnya itu tidak banyak ya. Atau menyenangkan orang miskin itu sebenarnya mudah dibandingkan dengan menyenangkan orang kaya gitu. Saya tidak tahu apakah Anda punya kebiasaan untuk ikut kondangan gitu ya, ke tetangga kita atau ke teman kita dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari sebetulnya jumlah ampau yang kita siapkan itu juga sesuai dengan siapa sebenarnya yang mengundang gitu ya. Siapa yang mengundang itu ya. Jadi seakan-akan kita ini tidak bisa sebetulnya itu, atau mungkin malu kalau memberi sedikit kepada orang-orang yang kaya gitu ya. Kalau dia bupati, kalau dia manajer, kalau direktur, dia meniakan anaknya, wah kita malu kasih 100.000.
Waduh, nah apalagi kalau ditulis itu pendeta Gunnarsari kasih 100 ribu, waduh malu ini. Ya, ataupun kalau terpaksa kasih 100 ribu ya sudah, tidak usah kasih nama saja. Karena apa? Kita sudah punya pikiran, waduh, ini kalau orang kaya ini harus juga kita kasih yang besar juga. Nah, Tuhan itu mengubah gitu. Justru orang kaya itu tidak usah dikasih gitu ya. Ya, tidak usah dikasih, yang kamu kasih adalah orang yang tidak bisa membalas kamu gitu ya. Ya, dan dengan kata lain sebenarnya ini menjadi mudah gitu ya untuk kita kerjakan. Saya pernah tinggal di Villa Indonesia Indah kira-kira 5 tahun atau ya 5 atau 6 tahun ya. Tiba-tiba ada seseorang yang kami kenal itu, karena Villa Indonesia ada perumahan juga ada kampung juga gitu. Nah, orang kampung kita kenal. Nah, kami semakin akrab kenapa? Karena dulu saya suka pijetnya. Saya dulu paling suka dipijet. Saya dulu tidak pernah tahu loh apa nanti kalau ada mesat gitu, ada itu saya tidak pernah tahu dulu. Saya tuh setelah saya ke Serpong saya baru tahu itu. Karena di Serpong itu banyak sekali nih tukang mesat gitu ya. Wah, saya senang sekali. Nah, tapi waktu saya di Villa tidak pernah tahu. Nah, yang tahu saya itu adalah nenek-nenek yang suka mijet itu. Nah, saya ngomong sama tukang satpam. Nah, kan dulu saya kena ronda gitu ya, ikut ronda ngobrol sampai jam 2 pagi pulang gitu ya. Terkenal lah gitu ya, ngobrol-ngobrol sama mereka. Karena sekarang waktu iseng ada tukang pijat, tukang apa ya, mbok gitu ya, mbak. Wah, ada. Nah, kita datang gitu. Pijat kasih 20 ribu gitu. Terus ngomong-ngomong dia punya hajat, dikasih undangan. Nah, waktu itu tak kasih uang kalau saya 50 ribu ada berani. Wah, ternyata 50 ribu pada waktu itu kasarnya itu bisa heboh gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata orang bawa 5 ribu, bawa 10 ribu gitu ya untuk kundangan itu gitu ya. Ibu-ibu bawa beras 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi kesan, dan itu memberikan kepada saya satu pemahaman bahwa menolong orang yang kesusahan itu sebenarnya mudah sekali gitu. Dan mereka itu sangat respect, sangat menghormati, sangat menghargai, sekalipun 1.000, sekalipun 5.000 dan sebagainya. Oke, itu praktisnya. Tapi kembali ke dalam konteks ini, Yesus pun kasih contoh loh ya, menolong orang-orang yang ya kesusahan, kesulitan. Dan kitab Lukas itu secara khusus adalah kitab yang mengangkat ya peristiwa-peristiwa di mana Yesus itu menolong orang-orang yang tak tertolong, menjangkau orang-orang yang tak terjangkau, melayani orang-orang yang tak terlayani. Wanita-wanita banyak di eksorsis ini, ada Elizabeth, ada Maria ya, dan semua. Kemudian ada orang-orang berdosa, ada Sakius, dan mereka diangkat ya derajatnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita gereja ini mengangkat derajatnya orang-orang miskin itu dengan segala cara ya, mau menyampaikan kabar baik ya. Saya percaya saudara kasih Tuhan bahwa orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, yang sudah lama menderita itu, kalau mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan itu, wah itu seperti ya seperti permata gitu ya. Ya, mari sekali lagi satu poin ini saja menjadi satu pikiran kita ya, kita menolong orang-orang miskin ya. Kalau perlu sekarang ini untuk praktisnya kita daftarkan, ada enggak orang yang paling miskin ya di Cibubur Country ini, di Medland atau di Legenda atau di mana ya, kita bawakan beras mungkin 5 kilo saja, saya yakin kok ya itu akan membuat mereka bahagia. Kapan hari itu Pak Gria tak suruh, ini ada susu Pak, kasih pada nenek-nenek, ada 2 yang tukang sapu itu, tak video. Tadi itu wah ibu itu senangnya sekali, hanya terima susu itu senangnya luar biasa ya. Dan coba gereja ini bukan saja mengkhotbahkan tentang cinta dan kasih, tetapi melakukan gitu ya, melakukan. Gimana caranya? Ya tolong ya di sekitar kita ini ya, kita mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar ini. Selamat ya untuk kita sekalian, selamat untuk gereja ini. Mari kita terus keep going untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak terlayani ya. Gereja ini kekurangannya kayaknya mujizat ya, walaupun saya tahu mujizat yang sejati itu adalah orang yang bertobat. Tadi kita sudah dengar dari Pak Igria, orang bertobat itu mujizat yang paling utama gitu ya, orang diselamatkan gitu ya. Tapi ya marilah kita mencicipi juga ya, ada orang-orang gila yang bisa disembuhkan, atau orang miskin dan seterusnya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Banyak hal yang harus kami kerjakan, tapi kami hari ini belajar dari Yesus, bahwa Yesus punya perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Tuhan, tolong kami supaya gereja ini juga tidak jauh dari perhatian itu. Menolong orang miskin, menolong orang kesusahan, menolong orang tawanan, menolong orang yang menderita, bahkan menolong orang-orang yang gila sekalipun. Karena toh mereka pun adalah ciptaan-Mu. Dan mereka juga berharga di mata-Mu. Tuhan, tolong supaya kami juga tidak memandang sebelah mata. Kami percaya bahwa mereka memerlukan cinta, memerlukan kasih, memerlukan perhatian. Berikanlah hati kepada kami, hati yang besar. Berikanlah hati kepada kami seperti Ibu Teresa, yang justru matanya tertuju kepada orang-orang kusta, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang yang menderita. Dan saya percaya dia mendapatkan anugerah itu dari Tuhan sendiri. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit. Karena Tuhan datang untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Yesus datang untuk orang yang menderita, bukan untuk orang yang bahagia. Tuhan datang untuk orang-orang miskin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.